Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan coba bahas tentang apa itu anxiety disorder, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Teman-teman yang ingin tahu jawabannya, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like agar video ini tersebar ke teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian jika berkenan boleh bantu subscribe. Namun sebelum masuk pada pembahasan, kami disclaimer terlebih dahulu ya. Jika apa yang kami sampaikan itu dirasa sesuai persis dengan apa yang teman-teman rasakan, teman-teman mohon untuk tidak melakukan diagnosa secara mandiri. Silakan untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter ahli untuk menentukan secara pasti kira-kira yang dirasakan oleh teman-teman itu adalah anxiety disorder ataukah bukan. Agar teman-teman mudah memahami bahasan kali ini, kita akan coba bagi ke dalam 4 bagian. Di bagian pertama kita akan coba bahas tentang apa itu anxiety disorder. Di bagian kedua kita akan coba bahas tentang jenis-jenis anxiety disorder dan tanda-tandanya. Di bagian ketiga kita akan coba bahas tentang penyebab dari anxiety disorder. Dan di bagian keempat kita akan coba bahas tentang bagaimana cara menyembuhkan anxiety disorder. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan yang pertama tentang apa itu anxiety disorder. Teman-teman sekalian, sebenarnya rasa takut, rasa khawatir pada diri seseorang itu adalah sesuatu yang wajar. Kita merasa khawatir dan takut saat mendung atau hujan besar. Kita merasa khawatir saat keluarga kita berpergian keluar kota. Kita merasa khawatir ketika anak kita sakit dan lain-lain. Namun dikatakan tidak wajar apabila ketakutan dan kekhawatiran tersebut sangat berlebihan, bahkan mengganggu kehidupan kita. Kita takut dan khawatir oleh sesuatu yang masih dalam angan-angan yang tidak nyata terjadi, ataupun merasa khawatir dan takut oleh sesuatu yang tidak membahayakan diri kita. Semisal kita takut keluar rumah karena takut ada apa-apa di luar, takut bertemu dengan orang, takut untuk melakukan sesuatu, takut punya penyakit berat, meskipun hasil pemeriksaan dokter kita sehat-sehat saja. Takut meninggal karena mungkin disebabkan kita mendengar berita ada orang yang meninggal atau ada tetangga kita yang meninggal, sehingga kita ikut gelisah dan merasa khawatir. Jangan-jangan kita pun akan meninggal, menyusul seperti halnya dia, sehingga merasakan rasa khawatir dan ketakutan berlebih. Nah, ketakutan berlebih inilah yang dikatakan sebagai anxiety disorder. Dan seseorang dikatakan sebagai penderita anxiety disorder apabila merasakan ketakutan dan kekhawatiran tersebut secara berturut-turut setidaknya selama 6 bulan. Jadi kalau kemudian teman-teman selama 6 bulan itu merasakan khawatir, merasakan takut berlebihan tanpa sebab, maka bisa jadi teman-teman menderita anxiety disorder. Nah, anxiety disorder itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah ada namanya generalized anxiety disorder, yaitu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan terhadap berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari dan merasa sulit untuk mengendalikan kekhawatiran dan rasa cemas tersebut. Yang kedua ada juga namanya panic disorder, yaitu mengalami serangan kepanikan yang tiba-tiba atau istilah lainnya adalah panic attack yang ditandai dengan gejala fisik dan emosional yang sangat intens, semisal merasa kesulitan bernafas, detak jantung yang cepat, disertai perasaan-perasaan yang tidak nyata. Yang ketiga adalah social anxiety disorder, yaitu merasa cemas dan takut pada situasi sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Merasa takut jika bertemu dengan orang lain, merasa takut di dalam kerumunan, dan sejenisnya. Dan yang keempat ada yang dinamakan sebagai specific phobia, yaitu memiliki ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu, seperti takut pada ketinggian, takut pada hewan, atau merasa takut pada ruangan yang tertutup. Tanda-tanda umum lainnya yang sering dirasakan oleh para penderita anxiety disorder diantaranya adalah merasa cemas yang sulit dikontrol, merasa gelisah dan panik, merasa kelelahan akan tetapi sulit untuk tidur, sulit berkonsentrasi, mudah marah dan mudah terpancing emosi, merasakan rasa sakit dan nyeri pada tubuh, merasakan otot tegang, mual dan mulut kering, juga merasakan tangan dan kaki kesemutan serta berkeringat, juga memikirkan dan melakukan perenungan tiada henti. Berikutnya adalah penyebab terjadinya anxiety disorder. Penyebab seseorang itu mengalami anxiety disorder, pertama adalah ada faktor genetik yang diturunkan dari keluarga. Yang kedua ada juga faktor hormon yang terlepas di dalam otak. Jadi di dalam otak kita ini ada yang disebut dengan amigdala yang bertugas menerima informasi. Nah, amigdalanya tersebut bisa dikatakan sensitif atau tidak normal, sehingga menganggap semua informasi yang diterima oleh otak kita dianggap berbahaya, sehingga kemudian meningkatkan denyut nadi dan pernafasan. Yang ketiga adalah lingkungan yang memicu stres dan membuat ketakutan.
seperti misalkan lokasi terjadinya pelecehan, kekerasan, kematian, atau misalkan terjadinya bencana alam, atau juga bisa disebabkan karena faktor-faktor lain semisal mengalami kebangkrutan dalam ekonomi, kekerasan di dalam rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat adalah adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi kafein yang berdampak pada kerja jantung. Dan yang keenam adalah kondisi medis tertentu yang tidak stabil pada organ dalam, seperti pada jantung, pada paru-paru, dan tiroid. Namun untuk poin yang keenam ini tentu perlu diagnosa dokter lebih lanjut ya, untuk memastikan. Jangan sampai kita menentukan dan membuat kesimpulan sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk bagaimana sih cara menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya, para dokter ataupun para praktisi kesehatan biasanya menyembuhkan dengan 3 metode. Yang pertama dengan cara psikoterapi, yang kedua menggunakan teknik terapi alternatif, dan yang ketiga menggunakan pengobatan medis. Namun untuk teknik yang ketiga ini, kami pribadi tidak menyarankan untuk dilakukan di awal-awal ya, kecuali atas saran dan anjuran dokter. Silakan teman-teman maksimalkan di pengobatan teknik pertama dan kedua saja dulu. Karena di teknik ketiga ini kita sudah memakan obat-obatan tertentu seperti antidepresan, beta blocker, dan lain sebagainya. Maka kemudian jika teman-teman merasakan bahwa saya ini anxiety disorder, jangan dulu teman-teman meminum obat-obatan yang disebutkan di atas. Teman-teman silakan maksimalkan di proses pengobatan yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah psikoterapi ya. Psikoterapi itu apa? Psikoterapi itu adalah teknik penyembuhan dengan cara konseling rutin ke psikolog atau ke psikiater, atau bisa juga konseling kepada orang yang sudah berpengalaman mengalami anxiety disorder kemudian sembuh. Nah, kita bisa diskusi dengan mereka yang sudah sembuh bagaimana cara menyembuhkannya. Dalam metode psikoterapi ini biasanya menggunakan 2 cara. Pertama ada istilahnya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yaitu terapi untuk mengenal dan mengendalikan pola pikir serta perilaku yang mengarah pada ketakutan berlebih. Jadi di metode pertama ini kita akan belajar untuk merubah pola pikir, merubah perilaku, merubah pola sikap. Kemudian yang kedua ada namanya exposure terapi, yaitu terapi berupa aktivitas dan kegiatan tertentu yang disesuaikan dengan ketakutan pasien agar penderita gangguan kecemasan mampu beradaptasi di lingkungan tanpa rasa khawatir. Jadi di dalamnya kita akan belajar untuk menguatkan mental, dobrak diri, dan seterusnya agar kemudian terbentuk mentalnya menjadi positif dan kita pun pada akhirnya tidak merasakan ketakutan dan rasa khawatir berlebih. Kemudian di terapi yang kedua adalah ada namanya terapi alternatif. Di sini kita bisa menggunakan beberapa cara untuk menghilangkan rasa cemas dan khawatir berlebih. Di antaranya bisa menggunakan yoga, bisa menggunakan meditasi, ada juga menggunakan metode ruqyah, atau misalkan ada juga dengan metode-metode ibadah tertentu, misalkan dengan membaca Al-Quran, bertilawah, sholat, berserah diri kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kabar baiknya di channel YouTube ini kita akan berfokus kepada penyembuhan dengan 2 metode ini. Metode pertama dan metode kedua. Kami juga sudah membuat beberapa video tentang bagaimana caranya menyembuhkan anxiety disorder melalui pola pikir, melalui pola hidup, dan seterusnya. Teman-teman silahkan bisa tonton. Namun tentu kita juga akan coba buat metode-metode lainnya yang teman-teman bisa coba lakukan ataupun teman-teman pilih. Karena tentunya setiap orang memiliki penyebab dia mengalami anxiety disorder itu berbeda-beda. Maka tentu proses penyembuhannya pun harus dengan cara yang berbeda. Nah, di video-video berikutnya kita akan coba gali lebih mendalam dan lebih mendetail metode-metode lain yang kita bisa coba gunakan untuk menyembuhkan anxiety disorder. Untuk itu, teman-teman bisa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan update-update terbaru ketika kami upload video. Teman-teman sekalian, itu adalah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.